Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tudok Studio, dan kali ini kita akan membahas mengenai user input, khususnya menggunakan Buffered Reader. Nah, jadi user input itu ada beberapa ya, ada beragam yang bisa kita pakai untuk inputan user. Nah, salah satunya itu Buffered Reader. Nah, kita masuk dulu penjelasan mengenai user input. Jadi user input atau input pengguna itu merujuk pada data atau informasi yang dimasukkan user atau pengguna ke dalam program kita. Nah, ini bisa berupa berbagai jenis informasi seperti teks, angka, pilihan, atau data lainnya yang dibutuhkan oleh program untuk menjalankan tugasnya. Nah, jadi ini berguna untuk mengambil inputan user ya, inputan dari user, apakah itu user memasukkan teks atau memasukkan angka ke dalam codingan kita. Nah, ini urutannya seperti ini. Ini input, user input, kemudian diproses codingan kita, kemudian output. Nah, sebelumnya output itu berupa sistem, salah satu contohnya yaitu sistem outprint line ya, yang sudah kita pakai banyak kali. Nah, prosesnya juga sudah kita terapkan. Jadi sebelumnya itu kita langsung ke proses dan output tanpa menggunakan inputan usernya. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan user inputnya. Nah, salah satu contohnya kita bisa pakai Buffered Reader. Jadi Buffered Reader adalah salah satu cara untuk membaca input dari pengguna dalam program Java. Ini memberikan fungsionalitas untuk membaca teks dari sumber input seperti konsol atau berkas teks dengan cara yang lebih efisien. Ini bukan cuma teks kayak string ya, tapi kita juga bisa memasukkan angka. Nah, sebelum menggunakan Buffered Reader, kita perlu mengimport java.io Buffered Reader. Nah, kayak gini nih. Kemudian ini contoh codingannya kayak di bawah. Di sini kita perlu membuat objek Buffered Reader. Nah, ini kita ikutin aja dulu ya. Nanti insya Allah kita akan lebih paham bagian ini ketika kita memasuki materi OOP atau Object Oriented Programming. Nah, ini kita bikin objek readernya. Ini variabel reader, ini tipe datanya Buffered Reader ya. Kemudian ini kita buat try and catch. Try and catch ini biasa satu kesatuan ya, sering disandingkan. Biasanya ada 3, yaitu try, catch, dan finally. Tapi orang-orang cuman kadang lebih sering ya pakai try catch doang gitu. Nah, di sini pembahasan singkat mengenai try catch ya. Jadi try catch itu digunakan untuk error handling. Jadi kalau di sini try, dalam blok code try ini ada error, dia akan otomatis masuk ke blok code yang di bawahnya. Tapi jika ini nggak ada error dalam try, maka bagian blok code yang catch ini nggak akan dijalankan. Untuk try and catch juga insya Allah kita akan buat materi tersendiri nantinya ya. Tapi untuk kali ini kita ikutin saja terlebih dahulu. Kita buat ulang aja di sini. Kita buat misal user input buffer kayak gini aja.
kemudian kita buat function mainnya kayak gini. Nah, ini kita bisa import di sini, atau kita bisa ketikkan ini dulu aja. Nah, di sini kalau kita ketik buffered reader, ini buffered reader, nah nanti dia bagian atas akan otomatis terimport ya. Ini line 1 masih ini, kalau kita klik ini, nah ini otomatis terimport. Kalau ini enggak terimport, teman-teman bisa ketikkan manual ya, kayak gini. Import java.io, ini buffer reader. Nah, kayak gini bisa diketikkan manual. Ini nama objeknya apa atau tipe datanya ya. Terus di sini ini bebas, nama variabel ini bebas nih. Seperti bikin variabel pada umumnya, kayak di sini string ya. Sebelumnya kan kita biasanya pakai string, ini nama variabelnya bebas. Tapi kali ini kita pakai objek buffered reader di sini. Nah, kita buat objeknya seperti ini, teman-teman ikutin aja. Buffered reader kayak ini. System new input string reader ya. Ini new input string reader kayak gini. Kemudian sistem ini, jangan lupa titik koma. Nah, ini input string reader, ini bikin import juga, jangan lupa diimport ya. Ini tadi otomatis diimport. Kemudian sekarang kita sudah memiliki objek buffered reader ya. Nah, ini kita bisa pakai untuk mengambil inputan dari user. Di sini misal saya klik dulu konsolnya di sini. Terus di sini misal kita buat ini ya, system out print9, enter your name. Nah, di sini teman-teman kita mau ambil inputan user, yaitu kita pakai di sini kan name-nya nih. Nah, name itu berupa teks, jadi kita di sini pakai string kayak gini. String. Nama variabelnya kita name aja, ini bebas juga. Kemudian di sini ini untuk ambil inputan user, kita panggil variabel ini reader. Nah, di sini nih. Ini ada readline. Ini kalau readline itu pakai string, itu disimpan dalam string. Kalau integer itu pakai read kayak gini. Ini ada di sini ya. Nah, karena kita pakai string maka kita pakai readline. Kalau di sini integer, kita pakainya yang ini read doang. Nah, di sini nih. Kemudian, nah ini error nih. Di sini error karena kita harus throw IO exception. Jika kita pakai buffered reader, kita pakai ini, kita harus buat exception handling atau error handling ya. Jadi salah satu caranya itu kita bisa tambah throw di sini, throw exception. Cara cepatnya bisa di sini. Ini quick fix ya. Ini throw exception. Nah, dia otomatis nambah di sini. Bisa di sini. Dia akan import juga di sini. Nah, ini sudah nggak error ya. Nah, kemudian alternatif lainnya kita bisa pakai try catch yang ini. Nah, ini cara cepatnya, kalian blok dulu ini 2 baris ya. Kalian blok 2 baris, terus kalian ketik
try kayak gini, pilih try catch. Kalau teman-teman cuma pilih try kayak gini, ini nggak terjadi apa-apa. Ini teman-teman pilih try catch, nah yang 12 tadi otomatis masuk ke dalam ini ya. Ini cuma cara cepatnya doang. Nah, si try ini kayak yang tadi, kalau dalam try ini ada error, maka dia akan menjalankan block code yang catch ini. Tapi kalau dalam block code try ini nggak ada error, maka block code catch ini nggak dijalankan, dia akan menjalankan kode di bawah sini. Tapi kalau nggak ada kode di bawah sini, maka dia akan melanjutkan seterusnya sampai program berakhir gitu. Jadi try catch ini bisa kita pakai untuk error handling gitu. Nah, kita save. Di sini kita tangkap inputan user, kemudian kita print dulu kayak gini. Nah, sekarang atau kita running dulu ya. Kalau kita running itu hasilnya kayak gini, enter your name. Nah, sini kita bisa ketikkan nih apa aja nih. Ini sebelumnya kan kita nggak bisa masukkan apa-apa, langsung program kita langsung berakhir kan. Nah, itu karena kita belum menggunakan input user ini. Nah, di sini gunanya ini dia akan menahan terminal kita nih. Line ini dia akan menahan terminal kita di sini sehingga kita bisa inputkan teks kita di sini. Karena di sini string, maka di sini hasilnya nanti akan string. Misal di sini kita masukkan nama Edam misalnya, kemudian kita enter. Nah, di sini program berakhir. Nah, di sini kita sekarang seharusnya kita simpan nih variabel, kita simpan inputan user ke variabel name. Jadi karena kita sudah simpan ke dalam variabel name, kita bisa panggil variabel name di sini. Your name is. Nah, variabel name dipanggil di sini. Kita save lagi, kita running. Nah, di sini kita bisa masukkan misal Idris, enter. Nah, di sini dia print nih, your name is Idris. Ini ya, your name is, dia panggil variabel name yang kita masukkan di sini, yang ini ya, yang kita masukkan yaitu Idris. Oke, terus gimana jika kita punya dua inputan ya? Di sini enter your first name dan last name. Kemudian di sini saya mau dia print full name saya gitu dari hasil sini. Nah, itu gimana caranya? Caranya kita bisa kayak gini ya, dua kali berarti. Yang pertama enter your first name, yang kedua enter your last name. Nah, di sini kita variabelnya nggak boleh sama, dan di atas kita bisa kayak ini, first name. Kemudian di sini kita ini aja ya, name last. Kemudian di sini name first. Kemudian di sini your full name ya, full name. Di sini name first, kemudian name last. Kita save, kita running. Di sini kita disuruh masukkan first name, misal Muhammad. Nah, enter your last name, nya
Adam misalnya. Nah, your full name di sini akan keluar nih, Muhammad Adam. Tapi di sini nggak ada spasinya. Ini gimana caranya biar ada spasinya? Di sini kita bisa tinggal tambahkan spasi kayak ini. Nah, ini spasi. Terus kita running lagi. First name Abdul misalnya. Abdul, last name Adam. Nah, di sini udah ada spasinya nih. Nah, gitu. Terus misal kita masukkan umur ya. Umur ini kita copy aja. Kita copy di sini, enter your age, umur ya. Di sini karena umur itu angka, kita di sini pakai integer. Di sini variabelnya kita ganti. Nah, di sini dia akan error karena readline ini untuk ngambil string ya. Sedangkan di sini kita integer. Nah, ini kita harus perbaiki. Ini kalau lihat di sini bisa klik fix. Oh, ini enggak ya, enggak benar ya. Ini kita Ctrl Z, di sini kita pakainya read yang ini integer. Di sini ada kodenya nih, integer. Nah, kayak ini kita save, kemudian di sini kita print your age misal. Nah, kayak ini kita running. First name Muhammad, last name Adam, age 21. Nah, ini kira your full name Muhammad Adam, your age 50. Ini kenapa bisa 50? Wait bentar ya. Di sini dia 50 karena 50 itu dia ngambil bilangan ASCII dari age-nya nih. Nah, jadi buffer reader untuk read integer ini dia bakalan ngambil ASCII. Jadi untuk mengakalinya kita pakai string di awal di sini. Pakai string kayak ini, kemudian ini kita pakai readline. Kita pakai readline kayak ini. Nah, dia sekarang kan string. Untuk compare ke integer kita sudah belajar ya sebelumnya. Misal ini teks ya. Nah, kita di sini age-nya dari integer parse integer age text. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, kita ubah string atau teks ke bilangan atau integer. Nah, ini parse-nya, ini teksnya kita parse ke integer dan kita simpan ke variable age. Nah, sekarang kita save, kita running. Enter first name, kayak gini, Adam, age 21. Nah, ini sekarang kita dapat umurnya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk materi buffer reader. Kita insya Allah akan lanjut materi kita di video-video berikutnya, dan terima kasih sudah menonton. Sebelum itu teman-teman coba-coba dulu ya, coba-coba sendiri, eksplorasi sendiri, dan jika ada kendala silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.